Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Syahrul Dep. Dan di sini gue bakalan cerita lagi. Tentunya teman gue yang cerita. Kenalin dulu. Halo, gue Elan. Oke Lan. Gini, lu kan udah beberapa kali nih naik gunung di Gunung Sumatera maupun di Jawa tuh. Nah, lu kan cerita sama gue ada hal-hal mistis yang alami. Nah, gue pengen denger. Lu ceritain lagi sama gue. Sekalian cerita sama temen gue yang di sana. Sini gue pengen cerita sedikit sih. Gue tuh ada 2 gunung ya yang paling kena cerita mistisnya gitu. Yang pertama di Dempo, Sumatera ya. Yang satu lagi pas kita naik Gunung Selamat di Jawa itu, Jawa Tengah. Jadi gue mau cerita dari yang Gunung Selamat dulu nih ya. Nah, oke, Gunung Selamat. Gunung Selamat kan, gue cerita tuh. Kita tuh berempat naik nih, gue ya. Gue orang Palembang, satu lagi orang Bandung, satu orang Purwokerto, dan satu orang Bekasi. Oke. Kita naik tuh. Awalnya kita itu mau naik Pia Bambangan. Pia Bambangan. Pia Bambangan kan. Oke, Pia Bambangan. Pia Bambangan tuh jalur yang umum lah buat orang naik Gunung Selamat karena udah rame dan treknya nggak terlalu panjang. Kurang lebih 9 jam udah sampai ke pos 6 atau pos 7 buat ngecamp kan. Gue mau nanya dulu, tinggi dari Gunung Selamat itu berapa? 3.428 mdpl sih. 3.000. Oke. Itu atap Jawa Tengah. Atap Jawa Tengah. Atap Jawa Tengah. Oke, terusin. Jadi kan gitu 9 jam dulu. Kita kan kalau daki gitu kan nggak terlalu lama. Oke. Terus dengar kabar-kabar juga kalau Pia Bambangan itu banyak juga warung-warung, banyak jualan. Ya kita santai dong. Jadi kita beli logistik nggak terlalu banyak, seadanya aja buat satu hari kan. Oke, siap. Dan pas kita jalan tuh pertama sama teman-teman, kita motoran. Pas sampai ternyata kita tuh bukan di base camp Bambangan naiknya. Jadi lu naik dari? Kita naik dari Pia Gunung Malang. Dari Gunung Malang. Dari Gunung Malang kan. Oke, kan kata teman mau lanjut atau pindah ke Bambangan. Nanyalah sama yang jaga base camp. Kalau sini sama aja mas, sama kayak Bambangan. Tetap 9 jam udah sampai ke pos 7 katanya. Tapi pos 7-nya pos 7 Gunung Malang kan gitu. Kalau mas lewat sini dapat 2 bonus nih. Ada 2 puncak, satu puncak Gunung Malang sama puncak Gunung Selamat. Dengar kayak gitu kan seneng kita kan. Ya udah kita diskusi akhirnya yaudah kita naik lewat sini. Dengan pemikiran ada pendaki lain yang naik. Pas kita baru mulai naik emang ada sih. Ada 2 rombongan pendaki. Kita tanya gimana jalurnya. 2 pendaki nih semuanya nggak sampai puncak. Yang satu cuma sampai pos 3, yang satu cuma sampai sebelum pos 1. Dia cuma ngecamp doang kan. Camp doang. Terus turun. Gitu. Dia bilang oh enak bang, mantap. Gitu doang kan. Oh ya udah. Kita gas aja tuh. Kita mulai naik jam 10 pagi tuh. 10 pagi. Kita mulai jam 10 pagi. Awalnya lancar sih. Emang dari base camp tuh sampai ke pos 1 aman. Enak, jalurnya enak banget. Tapi pas dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan. Itu kurang lebih kita makan waktu 2 jam. 2 jam. Dari pos 1 ke pos 2 dengan jalan yang nggak kita pikirin, ternyata jalurnya gitu. Karena jalur itu nggak pernah dinaikin orang gitu. Sama sekali nggak pernah dinaikin orang, udah lama sekali. Karena kan jadi jalurnya itu cuma kecil loh, cuma jalan setapak kayak gini. Kalau orang berdua barengan nggak bisa, harus satu-satu. Jadi kan itu banyak apa namanya? Ilalang. Bukan, ilalang juga banyak, sarang laba-laba. Itu nanti kan kalau jalur jarang banget didaki kan. Oke. Sampailah kita ke pos 2. Sampai pos 2 itu kita jam 2 atau jam 3 seperti itu. Kita makan dulu lah. Kita masak, kita santai tuh. Udah kan, habis jam 4-an kita start lagi tuh. Estimasi kita malam jam 10 atau 9 udah sampai pos 7 kan. Biar logistik kita cukup tuh. Pas jalan ternyata treknya tambah parah. Treknya tambah parah banget. Tambah parah banget. Pas kita jalan maghrib tuh 5:30 baru sampai pos 3. Dari jam 4-an kita sampai pos 3. Jadi kan kita ini ada 4 pemikiran nih. Cuaca udah mendung banget kondisi.
Sedangkan di pos 3 tuh nggak ada spot buat diriin tenda, nggak ada spot, kecil banget ya. Karena mau hujan kan, jadi sempat berdebat sedikit sama teman. Udah, kita lanjut aja. Kan aku kan nggak mau ambil risiko kok orangnya, santai aja gitu. Ya udah, santai aja, camp aja dulu sini gitu. Nggak bisa, logistik kita gimana? Ya udah nggak apa-apa kan, nanti kan ada air juga di atas, ada ini, gampang lah logistik. Nanti ada pendaki lain juga, kita bisa minta lagi. Ternyata udahlah, akhirnya kita mesti nge-camp. Kita buka tenda yang maksa banget di situ. Buka tendanya maksa banget. Kedirikan tuh tenda. Malam jam 7 bener hujan. Hujan, kita berempat di tenda tuh. Hujan. Iya hujan tuh. Itu hujan ya. Kita tidur tuh jam 9. Bener-bener tidur. Capek. Dan iya capek. Karena gua dan temen gua kebangun tuh. Satu yang sebelah. Gua ngedengar kayak ada suara orang kesakitan gitu. Di luar tenda, serius. Padahal nggak ada yang naik lagi selain. Nggak ada, di jalur tuh cuma kita doang, nggak ada orang lain. Oh. Suara kesakitan kayak tolong gitu. Kedengar nampak banget di telinga. Dan kita saling lihat sama temen kan, saling lihat sama temen. Dengar nggak? Iya. Gimana? Yaudah santai aja kata temen. Yaudah kita coba bahas santai sih. Kita positif aja, mungkin mindset kita aja kan halusinasi. Oke. Kita sekitar jam 1 kebangun lagi. Ada suara tapak kaki yang ngelilingi tenda kita. Oh jadi lu denger tuh tapak kaki ngelilingi tenda seperti orang Iya, jalan. muterin tenda. Padahal gini ya, tenda kita ini gini nih. Nah di sini nih nggak ada jalan tanah. Jadi di sini nih benar-benar plong ke bawah. Gitu. Jurang. Ke bawah tuh jurang, tapi jurang nggak terlalu jauh. Plong. Jadi itu muter, tek tek tek, benar-benar muterin kayak gitu. Waduh. Kedenger, bener-bener muterin. Kan kalau logisnya kan manusia kan, Iya, nggak iya. mungkin lah dia, belum yang di sebelah sini kan jurang, Iya, iya. dia nggak mungkin tetap napak kaki kan. Itu lebih horor lagi. Kita cuma nyalain lampu di tenda doang gitu, Oke. matiin. Kita pesen matiin, karena takut lebih aneh-aneh lagi kan kejadiannya. Yaudah kita matiin. Itu susah banget tidur. Kita banyak dengar suara aneh-aneh, banyak banget suara aneh-aneh kayak gitu kan. Sudah pas bangun pagi-pagi, ceritalah teman gue. Dia cerita yang si orang Bandung ini, dia mimpi ketemu kakek-kakek kecil banget katanya. Kecil banget. Terus bilang umur kamu nggak lama lagi. Wow. Gitu Gila. Itu Pada di situ kita malamnya ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Terus dia mimpi seperti itu, bilang kayak gitu. Sempat ngedon sih, sempat ngedon. Karena pos 3 nih masih jauh ke atas, masih jauh ke atas. Kalau buat turun kita nanggung. Jadi sempat debat-debat, kita lanjut aja kan. Karena gue jauh dari Palembang kan, dari pulau seberang gitu. Dia nggak enakan sama gue, ya udah kita lanjut aja. Kita masih berlanjut. Kita lanjut tuh jam setengah 11 siang. Estimasi kita sebelum maghrib tuh udah sampai pos 7. Pos 7 tuh pos terakhir kan. Di situ. Jadi tak kita jalan kan, jalan. Dari pos 3 mau ke pos 4. Ke pos 4 tuh udah 2000-an tuh FDPN. Udah mau 2000-an. Kita lihat ternyata posnya kecil banget. Jalurnya juga susah banget. Jadi setiap pos cuma buat duduk doang gitu. Buat duduk doang, Bisa duduk nggak doang. bisa diri tenda. Oke. Sampailah ke pos 5. Pos 5 nih puncaknya Gunung Malang. Jadi kita udah di puncaknya Gunung Malang nih. Udah ada satu puncak nih di pos 5. Kayak gitu. Nah, persediaan logistik kita udah tipis banget. Tipis. Karena kan kita kemakan 1 hari kan. Iya, Kemakan 1 hari. Satu hari. Jadi kemakan 1 hari. Mau makan tuh, makan seadanya, sedikit aja makan, yang penting keisi kan. Terus kita lanjut lagi. Itu emang enak, dari pos 5 ke pos 6 tuh kita kan karena udah di puncak jadi turun dikit. Turun ke pos 7 santai. Oh jadi kalian mau naik gunung tapi naik gunung turun naik lagi. Iya, Wah, udah. wah. Kan udah di puncak gunung, turun naik lagi. Naik lagi. Pos 6 nya agak enak, kita Oh iya. sempat juga mutusin buat di pos 6 itu udah jam
3:30. Setengah empat. Jam gimana kalau di pos 6? Kata temenku kan yang ini, nggak usah pos 7 aja, nanggung kan. Pos 7 satu lagi, itu udah pos terakhir. Ya udah, akhirnya kita lanjut lagi sampai pos 7 maghrib lagi gitu. Maghrib lagi sampai pos 7 maghrib lagi. Udah, kita bangun tenda lagi di pos 7 dengan logistiknya tipis banget, udah air aja sedikit banget udah sisa itu. Kita ngecamp, malamnya kejadian lagi. Gimana yuk? Malamnya kejadian lagi. Nah, tapi kita tuh selalu diikutin sama burung gagak hitam. Nah, burung gagak itu kita ketemu di sebelum pos 2. Jadi pas sebelum pos 2 tuh ada makam. Makamnya tuh nggak tahu ngomongkan makam sampai kayaknya orang-orang sesepuh lah gitu ya. Sesepuh. Jadi kita naik lagi kan, nginep kan. Nih, pas malam gua pojokan nih, paling pojok. Nah, pas temen-temen gua tidur nih, gua ngerasa banget ada tangan orang ngegesek tenda. Kayak gini. Serak. Gila. Masih berpikir santai gue, masih. Lu nggak berpikir apa itu atau binatang kah atau babi kah lewat? Gue malah mikirnya, angin. Angin. Gue buka, serat. Nggak ada angin. Tutup lagi langsung. Gue langsung tutup lagi. Nah, gue mikir lagi, apa tuh tadi kan? Apa tuh? Karena nampak banget. Setelah 2 jam itu tenda kita goyang. Wah. Goyang itu digoyang kan? Tenda goyang dong. Iya digoyang. Tendanya digoyang anjing. Berarti itu lu ngerasa ataukah angin lagi ya? Enggak. Gua udah mulai. Wah gak beres. Gua bangunin sama temen gua. Bangun. Mereka bangun kan. Yang temen gua yang mimpi tadi, mimpi lagi dia kan. Terus dia mimpi apa lagi? Mimpinya ke keluarga dia yang udah nggak ada. Jadi kayak mimpinya tuh dianya tuh disuruh antara ngiklasin sama ngikut kan. Jadi kita sebenarnya gimana, kita lagi tempat gini kalau mimpi kayak gitu takutnya ada apa-apa kan. Jadi santai gitu. Udah kan, dia cerita udah parno tuh jam 3 subuh udah parno. Tenda tadi masih goyang? Tenda udah enggak. Udah enggak. Karena udah bangun semua kan. Jadi kita santai, kita buat kopi sama makan dulu. Gimana nih, mau sambil nunggu terang atau tetap gelap gitu. Ada satu temanku, kita turun lintas jalur aja. Kalau lintas jalur kan otomatis kita naik ke puncak, turun lewat Bambangan lagi. Lewat Bambangan lagi kan, nggak lewat jalur yang sama. Karena kalau kita turun gitu, kalau kita turun dari jalur puncak, turun jalur yang sama, kita takutnya kita kehabisan logistik gitu. Kita 1 hari itu nggak sampai, turun ke bawah harus ngecamp lagi sama teman-teman pendakian yang lain nggak ketemu. Sama karena jalur itu benar-benar nggak ada orang loh, kita temuin benar-benar nggak ada orang. Itu benar-benar nggak ada orang. Jadi kita mutusin buat lintas jalur dengan bawa beban yang berat banget gitu. Sampai kita ketemu orang Irlandia, kita dikatain bodoh katanya. Kenapa kamu summit bawa tas yang begitu besar? Lah dia nggak tahu jalur kita gitu. Kalau kita lagi konyol gitu, makanya kita santai banget. Jam 5 kita summit, kita gas tuh summit sampai puncak kan. Udah aman nih, udah puncak tuh, udah santai gitu. Pas turun ketemu orang cerita lewat jalur Malang, Gunung Malang. Wah, ketawa semua orang-orang yang udah tahu kan itu jalur evakuasi bang, jalur yang udah nggak pernah dipakai, itu jalur baru. Gokil. Makanya, wah pengalaman banget gitu kan. Pas udah kita turun via Bambangan, kita turun. Pas kita mau ngambil motor kita kan di base campnya Gunung Malang tuh. Itu jaraknya lumayan lah, tapi nggak terlalu jauh dari Bambangan. Pas kita ambil, kita disangkain hilang dong. Disangkain hilang sama yang ininya, karena kita benar-benar nggak ada kabar. Kan kita cuma ngisi 1 hari di sana, 1 hari di puncak. Ternyata kita makan waktu 2 harian di puncak, 2 hari di puncak, 3 hari lah. Jadi kalian tuh dicari atau enggak?
dicari, udah mau dikabarin tim katanya. dia mau cari ke base camp Bambangan dulu, kalau emang nggak ada kan ini dia mau ngabarin. Pas dengar cerita kan karenanya ada satu rombongan setelah kita naik juga, tapi dia nggak sampai puncak, sampai pos 3 dia turun. Karena mereka udah merasa nggak enak jalur itu. Jadi saran gua sih buat teman-teman yang mau ke Gunung Selamat, kalau mau yang ekstrim boleh coba Gunung Malang sih. Nah, Gunung Malang. kalau yang mau aman santuy, ya Bambang aja. Oke, Atau mau di Dempo juga nih, Dempo gua juga dapat yang serem juga. ini Serem banget. aja. Nanti Dempo kita ceritain lagi sama teman-teman. Jadi ini kita tutup dulu. Jadi cerita Dempo bakalan kita ceritain lagi di video selanjutnya. Jadi oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.